Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nurul Asfiani dengan NIM C1M02414145 dari kelas C Agroekoteknologi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait metabolisme sekunder dengan kultur jaringan. Adapun poin-poin pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama ada pendahuluan, itu berupa definisi metabolisme sekunder, terus peran penting serta tujuan dan manfaat metabolisme sekunder sendiri. Terus yang kedua ada cara kultur jaringan, dimulai dari apa itu kultur jaringan, terus produksi metabolisme sekunder serta jenis-jenis kultur jaringan sendiri. Terus yang ketiga ada produksi metabolit sekunder, itu berupa jenis-jenis metabolit sekunder serta faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Langsung saja, apa sih itu metabolit sekunder? Jadi, metabolit sekunder itu merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh tanaman mikroorganisme yang tidak terlibat langsung dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dasar, tetapi dia berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tanaman terhadap hama, penyakit, atau kondisi lingkungan tertentu. Terus, metabolit sekunder itu juga memiliki peranan penting, yaitu sebagai zat pelindung terhadap serangan patogen, terus menarik penyerbuk melalui aroma dan warna bunga, yaitu membantu tanaman beradaptasi dengan stres lingkungan. Selain itu juga metabolit sekunder itu memiliki nilai farmakologis seperti alkaloid atau flavonoid yang bersifat antioksidan. Selanjutnya tujuan dan manfaat dari metabolit sekunder. Yang pertama, memperoleh metabolit sekunder dalam jumlah besar secara berkelanjutan tanpa harus menanam tanaman secara luas. Terus yang kedua, menyediakan sumber bahan baku berkualitas tinggi untuk farmasi, pangan, minuman, kosmetik, atau produk alami. Yang ketiga itu mengurangi eksploitasi tanaman langka serta mendukung inovasi bioteknologi dalam pengembangan produk bernilai ekonomi. Selanjutnya yaitu kultur jaringan. Jadi, kultur jaringan itu merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, akar, ataupun batang tanaman. Kultur jaringan ini juga merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif. Adapun tahapan kultur jaringan yaitu dimulai dari pemilihan eksplan atau bagian tanaman yang akan dikulturkan. Terus selanjutnya eksplan itu dipotong 2-3 cm. Setelah pemotongan itu dilakukan sterilisasi. Nah, setelah sterilisasi yaitu inisiasi, terus induksi tunas yaitu pemicu pembentukan tunas, selanjutnya elongasi tunas, terus subkultur yaitu pemindahan ke media baru, dan yang terakhir itu aklimatisasi atau adaptasi ke lingkungan luar. Selanjutnya jenis-jenis kultur jaringan. Yang pertama itu ada kultur kalus atau teknik menumbuhkan eksplan hingga membentuk massa sel tidak terdiferensiasi atau berkembang. Proses ini dipicu oleh kombinasi hormon pertumbuhan seperti auksin dan sitokinin. Kultur kalus ini sering digunakan dalam regenerasi tanaman maupun sebagai sumber metabolit sekunder. Contohnya tembakau. Yang kedua ada kultur akar berbulu atau hairy root culture. Kultur jaringan yang menghasilkan akar berbulu akibat infeksi bakteri Agrobacterium rhizogenes. Kultur ini ditandai dengan pertumbuhan akar yang cepat, bercabang, dan stabil. Keunggulan dari kultur akar berbulu ini yaitu mampu menghasilkan metabolit sekunder dalam jumlah tinggi tanpa perlu penambahan hormon. Yang ketiga ada kultur sel suspensi. Kultur sel suspensi ini merupakan teknik menumbuhkan sel-sel tunggal atau agregat kecil dalam medium cair yang digetarkan atau diaduk agar homogen. Nah, biasanya kultur ini berasal dari kalus yang dipecah menjadi sel-sel kecil. Kultur sel suspensi itu sangat cocok untuk produksi metabolit sekunder skala besar. Jenis kultur yang selanjutnya yaitu kultur meristem. Jadi kultur meristem ini menggunakan
bagian meristem tanaman seperti ujung tunas atau ujung akar. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan tanaman bebas virus dan memperbanyak varietas unggul. Contohnya tanaman kentang, pisang, tebu, dan anggrek. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metabolit sekunder. Yang pertama yaitu alkaloid. Alkaloid ini merupakan senyawa basa nitrogen seperti contohnya yaitu morfin, kafein, dan vinkristin yang banyak digunakan dalam obat-obatan. Terus yang kedua terpenoid. Terpenoid ini senyawa yang memiliki peran dalam aroma dan rasa serta sebagai bahan baku untuk berbagai produk industri. Yang ketiga yaitu senyawa fenolik yang merupakan metabolit sekunder yang tersusun dari cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Senyawa fenolik ini berperan sebagai pelindung terhadap radiasi UV, terus antioksidan dan pertahanan terhadap patogen. Contoh senyawa fenolik itu flavonoid yang berfungsi sebagai pigmen bunga untuk menarik penyerbuk, terus tanin yang berfungsi sebagai penghalang herbivora, dan lignin itu komponen struktural dinding sel tanaman. Dalam kehidupan sehari-hari, fenolik ini banyak digunakan dalam industri pangan, kosmetik, terus farmasi sebagai antioksidan alami. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama, komposisi media, yaitu jenis nutrisi dan konsentrasi hormon yang sangat mempengaruhi jenis dan jumlah metabolit yang diproduksi. Yang kedua, kondisi lingkungan. Suhu, cahaya, dan kelembaban itu berperan penting dalam pertumbuhan sel dan sintesis metabolit. Yang ketiga, penggunaan hormon pertumbuhan. Penambahan hormon tertentu dapat merangsang produksi metabolit sekunder. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.